ini dilaksanakan itu dari tahun 2018 lalu, Pak. Dengan tiap kali pembicara itu berganti-ganti. Tujuannya adalah perspektif dari sisi pembangunan berkelanjutan. Dan tiap peserta di dalam forum ini dia bebas menyampaikan pendapat atau bertanya. Nah, pada kesempatan ini kita ada hadir Pak Cepi selaku Duta Besar untuk Meksiko, kemudian juga Pak Hari Edi Sukirno dari Atas Pertanian Amerika Serikat, Pak Sigit Ismarianto, Direktur PT Nestra Kotama Indonesia, Ibu Rina Rahmawati selaku dosen Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya dan juga selaku inisiator daripada FACT Indonesia. Ya, jadi kalau saya izin sampaikan sebelumnya bahwa saat ini kondisi rempah Indonesia itu sangat penting dan salah satu unsur yang diminati komoditas di internasional adalah lada, cengkeh, jahe, kapulaga, dan kayu manis. Dan saat ini untuk kayu manis pun dia menempati ranking 45% penerimaan di global, lada 79,4, pala 75%. Saat ini untuk ekspor rempah RI ke Meksiko didominasi oleh kayu manis dengan besaran 232 ton per tahun dan mencapai 735.000 US dollar. Jadi ini sesuai saya mengutip dari pernyataan Pak Cepi bahwa komoditas lada dan kayu manis merupakan dua komoditas rempah Indonesia yang memiliki potensi perluasan akses pasar ke Meksiko yang sebagian besar digunakan untuk citra rasa makanan. Tapi di sini hadir juga tadi Pak Sigit masih berdapat beberapa tantangan di dalamnya. Tantangan yang sangat menantang untuk dari sisi untuk perdagangan, standar, traceability, dan sebagainya. Nah, sebelum kita mulai, saya izin kepada Ibu Rina ada sebuah video singkat yang beliau ingin sampaikan. Silakan. Terima kasih Pak Sidi, tapi ini kebetulan videonya lagi mau di-prepare sama teman-teman, nanti mungkin akan kami setelkan pada saat sesi kami untuk membahas, jadi bisa dilanjut dulu. 5 tahun, umurnya 4 tahun. Oke. Jadi ada sebuah video yang mereka dari Fact Indonesia buatkan dan itu sangat menarik. Sesuai dengan sarannya Pak Cepi, mereka akan coba membuat itu dalam bahasa Inggris, Pak. Jadi kita akan mulai nih Pak ya, langsung kita ke dalam tematiknya yang kita sangat menantang pagi ini. Bapak siap ya? Pak Sidi, selamat pagi. Pagi, waduh nih Bu. Selamat pagi, selamat datang. Iya, belum sahur lagi nih. Nggak apa-apa. Aku muted ya. Ya, mute, silahkan. Ibu Diandra ini dari Jerman loh. Oke, kita mulai ya Pak Cepi, siap-siap. Ada bos gue gitu, jadi gue harus ikut tuh. Iya, ini Bapak ya. Ini nanti penanggapnya Pak Hari ya. Menurut Bapak nih Pak, mengapa rempah-rempah Indonesia itu sangat diminati oleh konsumen Meksiko maupun negara-negara Amerika Latin, Pak? Apa yang menjadi alasannya, Pak? Baik, terima kasih Mas Sidi. Selamat pagi di Indonesia, selamat malam yang ada di benua Amerika, selamat subuh yang ada di benua Eropa. Ada 3 waktu yang berbeda. Menurut saya Pak Sidi, terima kasih waktunya saya diberikan jam 8 malam. Tapi di Pak Sidi waktunya ya pagi ya, sahur. Mohon maaf nih mengganggu waktu sahur teman-teman. Oh, enggak. Ya, saya nih kaget juga loh ada apa tuh namanya, ada komunitas rempah-rempah ini ya. Saya pikir tadinya tidak sedahsyat ini ketika Pak Sidi kontak saya. Ternyata nih kok serius gitu loh. Ada peneliti orang yang kuliah untuk meneliti rempah-rempah gitu ya. Ya baik, sedikit saya mau sampaikan Mas, klarifikasi lah Mas Di. Di Meksiko sebenarnya kalau saya katakan diminati mungkin belum tepat ya rempah-rempah Indonesia saat ini. Kenapa? Karena ekspor kita menurut catatan Bea Cukai Meksiko itu sebesar 1,7 juta dolar. Yang tadi masih disampaikan ratusan ribu dolar itu mungkin yang direct langsung ke Meksiko. Karena seringkali produk-produk dari Indonesia itu masuknya lewat pintu Amerika, Mas. Oke.
Ya, jadi cuman memang dicatat di Meksiko karena itu country of origin-nya Indonesia, maka dianggap sebagai ekspor Indonesia. Sekalipun barang itu masuk dari pintu Meksiko atau mungkin pintu Malaysia, pintu Singapura dan sebagainya. Nah, ini yang menarik ya menurut saya karena berbagai rempah-rempah yang masuk ke Meksiko itu ya ada yang dari pintu Thailand, ada yang dari pintu Malaysia gitu. Yang pintu Jakarta langsung ke Meksiko tuh sedikit gitu ya, seperti yang tadi masih disampaikan menurut data yang ada di Bea Cukai. Ini yang menurut saya menjadi concern kita sebenarnya. Kenapa? Karena pengusaha Indonesia ini kalau mau masuk ke pasar yang baru tuh kan agak ini ya, agak relaktan gitu ya. Agak malas-malas gimana gitu. Apalagi Meksiko yang bahasanya juga Spanyol dan sebagainya gitu. Nah, jadi saya ingin sampaikan kalau di Meksiko ini belum diminati 100%. Ya, kenapa? Karena masih rankingnya itu masih ranking di bawah. Bahwa Meksiko itu suka dengan rempah-rempah ya, suka dengan cinnamon ya. Hari ini Meksiko mengambil cinnamon itu dari Sri Lanka, Mas Sidi, dengan teman-teman ya. Bu Iriana. 90% import Meksiko terhadap rempah-rempah khususnya cinnamon itu diambil dari siapa aja sih? Sidirana Manggala. Pak, mohon mute dulu Pak. Pak Mitra Kelinci, tolong di mute sebentar Pak. Lagi Pak pembicara utama lagi. Jadi kembali lagi Mas, jadi Sri Lanka itu mengekspor sudah hampir mendekati $100 juta. Kemudian diikuti oleh Amerika Serikat ya yang jumlahnya hampir $3 juta, kemudian Vietnam dan yang terakhir Indonesia. Jadi sebenarnya kompetitor besar kita adalah Sri Lanka kalau soal rempah-rempah khususnya cinnamon. Nah, ini menjadi menarik sebenarnya buat kita kalau teman-teman eksportir di Indonesia, baik petani, UMKM, dan stakeholder lah di pemerintah, stakeholder cinnamon ini atau rempah-rempah kita ini mau berfokus dan mendorong produknya masuk ke Meksiko gitu. Karena Meksiko hampir semua produk makanan dan turunannya itu menggunakan kayu manis atau cinnamon ini, Mas. Jadi dari tequila ya, minuman mereka sehari-hari, kemudian kopinya harus ada kayu manis, beberapa makanannya juga harus ada kayu manis gitu loh. Terus kemudian kue-kuenya harus ditebari kayu manis gitu. Hampir semuanya lah. 70%, 80% masakan atau makanan-makanan Meksiko itu dikonsumsi oleh mereka dengan kayu manis. Jadi menurut saya peluang kita masih sangat luar biasa kalau kita mau lebih agresif gitu ya. Lebih agresif mendorong ini gitu. Dan memang sampai saat ini ya seperti saya katakan kembali mereka masih sering mengambil dari Sri Lanka, sebagian besar mengambil dari Sri Lanka. Nah, khususnya saya juga baru tahu gitu kalau rempah-rempah khusus cinnamon ini ada jenis-jenisnya ya. Jadi ada yang jenis Ceylon ya kalau nggak salah itu, kemudian Cassia gitu ya. Nah, itu yang diminati. Kalau dari Indonesia cinnamon burmani, Pak, spesiesnya. Oh, spesiesnya burmani ya. Ya. Kalau di sini mereka kenalinya dengan Cassia katanya tuh. Kalau Cassia itu dia dari beda, Pak. Ada 4 ya. Kalau Cassia itu dari Cina, Pak. Oh, dari Cina. Cinnamon Cassia itu bahaya buat jadi toksin buat manusia, Pak. Kalau yang Ceylon itu, kalau burmani itu kita yang diminati, yang biasa itu yang jadi itu disebut sama orang Cassia vera, Pak. Yang di mana tuh? Ya, cinnamon burmani nama marketingnya Cassia vera. Jadi kadang orang suka mix up, tapi aslinya itu disebutnya korinci, cinnamon dan sebagainya. Ya, silakan lanjut, Pak. Ya, itu yang saya nggak tahu persis ya, karena kan saya hanya tahu kulit luarnya cinnamon gitu, tapi ternyata bahwa ada turunannya macam-macam gitu ketika mereka berkomunikasi antara
eksportir dengan importir di Meksiko ya mereka mengatakan bahwa kalau yang dari Indonesia itu Cassia gitu katanya. Nah, ya itu juga diminati sebenarnya gitu. Jadi kalau yang sering diambil dari Sri Lanka tuh yang apa namanya, yang Ceylon itu kalau nggak salah. Ceylon. Itu yang sering diambil dari Sri Lanka gitu. Itu kira-kira Mas sedikit apa namanya informasi dari saya mengenai kenapa rempah-rempah Indonesia diminati. Jadi saya belum menyampaikan bahwa ya belum tepat lah kalau 100% sudah diminati gitu ya. Karena masih sedikit pangsa pasar yang kita ambil gitu. Nah, ini kita mengundang penanggapnya nih, Pak Hari. Silakan Pak. Ini beliau punya pertanyaan yang sangat keren. Pak Hari, silakan Pak Hari. Masih mute Pak Hari, masih mute. Oke, terima kasih. Sudah benar? Oke. Baik, Bapak Dubes, memang tadi kami menyimak apa yang telah disampaikan oleh Bapak Dubes Cepi. Ya, kami ada pertanyaan nih, Pak. Menurut Bapak, apa yang kira-kira bisa dilakukan oleh KBRI untuk meningkatkan potensi agar Meksiko ini bisa melirik tanda kutip taste-nya cinnamon Indonesia, Pak. Mengingat memang tadi rempah-rempah ini sepertinya kan memang sudah menjadi bagian dari kehidupan di penduduk Meksiko. Nah, ini sepertinya kalau memang perlu sedikit diversifikasi barangkali, atau mungkin value added apa yang menurut Bapak selaku Dubes di Meksiko yang kira-kira bisa rekan-rekan member dari forum ini bisa lakukan di tanah air. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak Hari, Pak Tani. Jadi kalau soal pasar ya, pasar di Meksiko dengan rempah-rempah Indonesia khususnya cinnamon ini, peluangnya menurut saya masih sangat besar, sangat luar biasa. Tinggal memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Ya, selalu saya sampaikan kepada para eksportir, UMKM dan seterusnya di Indonesia. Jadi pertama adalah soal harga, Pak. Ya, soal harga, kemudian soal kualitas, ya. Ada dua hal lagi sebenarnya, kontinuitas. Ya, kontinuitas ini juga penting. Yang terakhir adalah apa namanya? Yang terakhir adalah sebenarnya kemauan para pengusaha untuk masuk di pasar Meksiko yang tanda kutip bisa saya sampaikan buat mereka ini pasar yang baru ya karena bahasanya dan sebagainya. Ini menurut saya. Dan sejauh ini KBRI Meksiko bersama juga dengan ITPC kita gencar ya. Saya sudah menemui beberapa importir besar gitu di Meksiko untuk ini, termasuk salah satu importir yang kalau di Meksiko itu importir yang memegang pasar induknya lah gitu Pak. Dan itu biasanya mereka mendistribusikan tuh ke seluruh Meksiko, bahkan negara-negara tetangga seperti El Salvador, Guatemala, kemudian Belize, bahkan sampai Honduras, Costa Rica dan seterusnya. Saya sudah temui mereka dan mereka sangat antusias untuk menerima kita. Kemarin saya sempat menjembatani beberapa importir Indonesia dengan eksportir Indonesia soal ini. Waalaikumsalam. Acara yang masih di maskotnya nggak bisa ya cinnamon? Oh bisa Om. Sebentar ini Opung, tolong di mute Opung. Apa udah penuh kali ya? Ya. Ya, jadi itu yang sudah kami lakukan, Pak. Jadi memang strategi pemasaran di sini yang kami lakukan adalah menemui beberapa importir besar.
Itu yang kami lakukan. Selain juga melihat atau kemudian memahami betul bagaimana distribution channel yang mereka lakukan, gitu ya, bahwa barang ini sampai di konsumen konsepnya seperti apa sih begitu. Dan kemudian saya coba melihat dari hulunya, dari eksportir apa kendalanya, kemudian di hilirnya apa kendalanya begitu. Yang sering kali Pak, kami hadapi itu ketika kami hubungkan itu adalah biasanya di komunikasi, ya, komunikasi yang sulit gitu. Kemudian kedua itu kontinuitas baik itu quality maupun quantity, ya, ini yang sering jadi persoalan. Karena beberapa kali importir di Meksiko, kalau import dari Indonesia tuh mungkin bulan Mei ini bisa ngambil 2-3 kontainer gitu ya. Karena Indonesia bisa supply 2-3 kontainer gitu. Tapi kemudian bulan Juninya turun 1 kontainer gitu. Karena memang stoknya nggak ada gitu. Nanti naik lagi bulan ini gitu. Nah, inkonsistensi ini membuat pengusaha-pengusaha Meksiko ini agak gimana ya? Agak kurang happy begitu loh dengan produk Indonesia. Ya, khususnya produk-produk ini ya, komoditi ya. Karena kan kita tahu produk komoditi ini, saya nggak mengerti lah bagaimana penanganan di Indonesia secara baik agar konsistensi itu bisa terjaga. Konsistensi ini ya itu tadi ada 2 hal menurut saya, konsistensi quality dan konsistensi quantity. Nah ini yang sering kali menjadi persoalan. Nah, saya selalu mengajak kepada teman-teman eksportir, petani dan sebagainya untuk memperhatikan 2 hal ini gitu. Ya, agar kami juga menjualannya lebih enak lah gitu. Kalau apa yang kami lakukan hari ini itu yaitu penetrasinya langsung kepada supermarket yaitu retail besar. Kemudian yang kedua lewat importir besar yang dalam hal ini seperti yang tadi saya bilang pasar induk gitu ya, pasar induknya, atau di sini kita bilang sentral abastos tuh Pak. Jadi setiap itu lalu lintas komoditi itu masuk di situ, semua jenis komoditi masuk di situ. Nah itu yang kita lakukan Pak Hari. Ya alhamdulillah memang responnya sangat luar biasa dan mereka juga welcome ya. Cuman ya itu tadi selama ini mereka nggak tahu kalau Indonesia ini penghasil cinnamon gitu loh. Ya kalaupun ada masuk ya sedikit-sedikit kuantitinya, nggak besar itu. Makanya tadi saya bilang hanya 1,2 juta US itu gitu. Nah, masih jauh lah, masih kecil gitu dibanding Sri Lanka. Oke, terima kasih. Tanggapannya kembali Pak Cep ini menarik sekali nih tentang continuity, habis itu flexibility dari kita yang juga. Ini langsung lanjut ke pertanyaan kedua nih dari Pak Sigit nih. Pak Sigit, saya berikan kesempatannya langsung nih ke Pak Cepi. Beliau ini eksportir besar di Indonesia, Pak. Silakan Pak Sigit. Terima kasih, Mas Brusidi. Ini ketemu lagi dengan Pak Dubes nih. Terakhir kita bertemu difasilitasi sama Pak Sesdit ya Pak Cepi ya di Botani. Jadi ini terima kasih nih dipertemukan kembali sama Pak Cepi nih. Sebetulnya sudah banyak langkah-langkah tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes tadi. Bahkan pasca pertemuan yang lalu itu Pak Dubes sekalian mohon izin lapor, itu ada beberapa buyer yang tertarik sebenarnya Pak Dubes. Hanya tadi ada beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Dubes. Hanya saja pertanyaan saya ini menyambung tadi yang inkonsistensi quantity, quality dan lain-lain tadi. Sebetulnya apa isu penting Pak buat petani, khususnya petani, karena kita ketahui petani ini kan sebagai ujung tombaknya nih, ujung tombaknya di mana nanti bisa menjawab inkonsistensi tadi. Nah, apa isu penting untuk petani, pelaku usaha untuk mempromosikan rempah ini sendiri di Meksiko khususnya, karena sekali lagi kita udah berusaha keras nih. Tadi di awal sudah bagus sekali nih. Ternyata ada yang belum tersampaikan tadi. Tax rate-nya juga tinggi sekali ya Pak di sana begitu. Ini kita sendiri yang sebagai eksportir. Mohon maaf nih kalau hari ini saya dipanggil, diberi kesempatan sama Mas Sidi ini benderanya berbeda nih Pak Dubes. Sudah Nestra Kota Indonesia Pak Dubes pasti ini yang mana nih, karena
Pak Dubes ini kenalnya saya Mas Didi, itu PT Alam Sari Interbuana, Pak. Begitu. Jadi itu ada satu pertanyaan yang menggelitik kita nih Pak Dubes, karena menjadi ujung tombaknya sebetulnya. Kalau kita ini kan hanya fasilitator saja. Kita ini kan hanya memanufaktur dan mentrading saja gitu loh. Nanti kita hanya pendeliver, tapi tetap ujung tombaknya petani. Karena satu hal yang selalu kita diskusikan dengan Mas Didi ini, dengan kawan-kawan yang mengadvokasi kawan-kawan petani ini, ada isu di mana salah satunya ternyata luka darah terkandung di dalam sinamon. Nah, kayak gini nih. Mungkin di Meksiko sendiri ada hal-hal atau isu penting yang harus kita perhatikan, Pak Dubes. Terima kasih, Pak Dubes. Pak Sidi, saya Ya, boleh makasih, Mas komentar. Sigit. Pak Sidi. Setelah Pak Dubes tanggap, boleh Pak Siap. Kayu? Siap. Oke. Mas Sigit, oh iya, jadi udah ganti bendera ya hari ini Mas ya? Kaget juga. Ganti bendera, Pak. Hanya ini karena saya diminta pulang kampung nih. Mas Didi tahu oke, ceritanya nih. Jadi untuk yang Nesra Kotama Indonesia ini sebetulnya core-nya bukan di rempahnya. Tapi kita Nesra Kotama ini untuk kopi, Pak. Jadi kita fokus ya, kita fokus. Tapi kebetulan karena kita diminta untuk memfasilitasi dan menjadi salah satu sponsornya Mas Didi ini. Jadi yang dinaikkan ini Nesra Kotamanya ini, bukan PT Alam Sarinya ini, Pak. Ya, oke. Begitu, Pak Dubes. Ya. Ya, Mas. Jadi isu penting yang seperti saya sampaikan di awal ya. Saya nih nggak tahu soal teknis, soal rempah khususnya cinnamon ya. Apa yang saya lakukan hari ini sebagai ujung tombak pemerintah ya. Kami ini kan sales juga nih Bos hari ini. Presiden nugaskan saya sebagai sales gitu, sebagai marketing juga sebagai sales gitu. Memang banyak sekali produk dari Indonesia yang kita tawarkan kepada publik di Meksiko gitu ya. Nah, memang jujur saya harus sampaikan bahwa kami tidak tahu detail soal teknis itu. Cuman overall bisa saya sampaikan bahwa seringkali pengusaha di sini itu tadi mengeluhkan soal kontinuitas dan kualitas. Selain harga ya, harga harus kompetitif. Yang jelas kita harus melihat benchmark atau melihat kompetitor kita hari ini Sri Lanka misalnya. Saya coba tanya gitu ya, kalau dipikir-pikir Sri Lanka ini jaraknya lebih jauh loh dari Indonesia ke Meksiko. Ya, harusnya bicara logistik atau freight-nya lebih mahal, kan begitu. Tapi kemudian kenapa kok dia bisa lebih murah harganya? Jauh loh murahnya. Itu ada beberapa produk yang kita pantau ya ketika eksportir dengan importir berkomunikasi. Kemudian itu kendalanya di soal harga, seringkali soal harga. Meksiko ini senangnya ngambil harga murah, ya terutama broken cinnamon. Itu yang saya sering lihat. Meskipun beberapa produk yang bisa dikatakan di Indonesia premium cinnamon gitu ya, yang masih batangan, yang masih bagus beberapa sentimeter itu. Tetapi kebanyakan sebagian besar itu mereka mengambil broken cinnamon karena buat campuran tadi. Yang tadi saya bilang buat campuran minuman, buat campuran makanan dan seterusnya. Itu fakta lapangan yang kami hadapi. Dan kemudian ketika bernegosiasi soal harganya nggak masuk. Seringkali itu harga menjadi persoalan ya. Kalau minatnya tinggi ya, meskipun yang dia bilang tadi bahwa kalau di Indonesia jenis cinnamonnya itu adalah Cassia apa gitulah. Kalau selama ini mereka mengambil dari Sri Lanka yang namanya Ceylon itu. Nah, saya nggak tahu penanganan teknisnya di lapangan di petani seperti apa. Tapi mungkin ini menjadi PR kita bersama, termasuk mungkin Pak Atani, ada Pak Ari yang mewakili Kementan ya misalnya. Bisa membantu gitu ya teman-teman petani agar kualitas barang kita ini bisa diterima di sini. Nah, yang kedua soal tax. Kebetulan untuk jenis barang ini Meksiko tidak mengenakan tax 0%. 0%. Jadi tidak ada tax. Memang kita belum punya perjanjian dengan Meksiko, perjanjian dagang, tetapi untuk jenis ini saya sudah cek HS code-nya dan ini tidak kena tax, 0% tax. Jadi sebenarnya peluangnya sama. Jadi kembali lagi kepada eksportir atau petani atau pengelola ya yang di Indonesia atau pengumpul atau apapun namanya.
untuk memperhatikan dua hal ini gitu. Dan yang terakhir tentunya pasti soal harga. Nah, tiga hal ini menjadi parameter yang harus menjadi kerja kita bersama gitu, Mas Sigit, stakeholder. Saya mulai beberapa bulan terakhir memang saya minta kepada tim saya tidak lagi hanya sekedar mengenalkan, tetapi kemudian mendampingi proses itu agar terlaksana. Ya kemarin sih alhamdulillah ada satu dua yang sudah kemudian connect agak mendekati ya. Cuman karena kayak dengar katanya harga kontainer hari ini tinggi sekali. Ya itu yang akhirnya menunda juga nih barang untuk masuk ke Meksiko. Bahkan bisa sampai 10.000 sampai 11.000 US per kontainer. Nah, akhirnya harganya jauh sekali gitu. Nah ini juga menjadi kendala di masa COVID ini. Tapi jangan salah bahwa konsumsi Meksiko terhadap rempah-rempah khususnya cinnamon itu justru malah meningkat, Mas, di saat sekarang ini, di saat pandemik ini. Ya itu tadi karena orang di rumah, kemudian konsumsinya tinggi, apalagi minum tequila dia tuh meyakini sekali tequila bagian daripada mencegah COVID gitu ya. dan konsumsi tequila berapa bulan ini memang meningkat cukup tinggi. Dan kan kita tahu bahwa di tequila itu ada campurannya broken cinnamon di dalamnya. Itu sih Mas kira-kira. Jadi menurut saya pesan saya ya lebih kepada pemerintah sebenarnya, khususnya pemerintah daerah atau kemudian juga stakeholder yang ada di lapangan ya untuk memperhatikan itu. Kalau detailnya saya nggak tahu persis berapa persentase dan sebagainya, ya persentase air dan sebagainya saya belum tahu karena yang saya tahu cuma itu aja. Biasanya, oh harganya kok mahal gitu. Ketika mereka kirim contoh kemarin kan kita terima beberapa contoh tuh, ya kita kasih mereka suka dengan contohnya dan bagus menurut mereka gitu. Ya cuman kemudian ya itu harganya nggak masuk nih katanya, bisa nggak diturunin lagi. Nah di Indonesia ya menurut mereka nggak bisa turun lagi gitu loh. Nah itu sih kendala-kendala yang Oke. Baik Pak Dubes, mungkin ada lanjutannya sedikit nih. Memang ya kondisi saat ini seperti itu. Bahkan saya mengalami ini Pak Dubes, sudah ada permintaan sebetulnya dari Meksiko itu. Hanya benar yang tadi disampaikan, freight-nya itu sampai 10.000. Ini saya bilang, wah gila sekali. Ini akhirnya ya kita pending dulu. Terus ditanyakan lagi nih Pak Dubes, ada pertanyaan selanjutnya dari buyer ini. Terus kapan kamu bisa ini? Waduh lah ini. Makanya perlu peran sentuhan juga dari government di mana memang logistik ini harus seperti apa. Walaupun sudah banyak yang dilakukan. Hanya saja memang karena ini yang namanya freight ini tidak hanya berdiri sendiri ya Pak ya. Seperti itu. Nah, mungkin sedikit kalau tadi kan kita bicaranya quality, quantity begitu. Apakah ada regulasi khusus Pak yang dari mungkin kalau seperti di Amerika kan ada FDA begitu. Nanti Pak Ari bisa mengeksplor itu juga. Kalau di Eropa itu kan ada quality minima Pak seperti itu. Tapi di Meksiko apakah ada badan khusus atau kementerian khusus yang memang mungkin Kementerian Kesehatan begitu yang bisa kita akses Pak? Mungkin nanti kita bisa share ke teman-teman juga. Tentunya Meksiko ini jadi pasar sebetulnya menarik tadi disampaikan. Hanya saja kita harus mempelajari dulu, memahami dulu regulasi di sana. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan kawan-kawan biasanya instan seperti itu. Ekspor ke sana bagaimana, aturannya seperti apa? Nah, sementara kami sendiri juga belajar nih. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Ya Mas Sigit, jadi memang di sini kayak ada FDA-nya ya, namanya COFEPRIS. Kita sudah daftarkan untuk produk cinnamon ini di COFEPRIS dan memang sudah mendapat persetujuan sih. Beberapa importir kalau yang sudah mengambil dari Indonesia itu artinya kita sudah registered, jadi nggak ada persoalan untuk mengirim lagi produk yang sama gitu. Di sini tidak terlalu rigid kayak di Amerika FDA begitu ya, kecuali barang jadi, makanan jadi gitu. Ya seperti misalnya mie instan atau hal-hal ya barang-barang jadi langsung yang dimakan. Nah itu memang agak perlu waktu dan mereka harus melakukan penelitian lab dan sebagainya. Kemudian harus diberikan stiker. Jadi itu ada stiker yang mengatakan bahwa ini
kelebihan apa natrium, apa kelebihan gula atau kelebihan ekseso apa gitu ya. Kelebihan-kelebihan itu harus dicantumkan di dalam produk itu. Itu sih kalau untuk produk jadi. Tapi kalau produk-produk seperti rempah-rempah ini, ya alhamdulillah sudah terregister, ya sudah terdaftar di Meksiko dari Indonesia dan tidak ada persoalan gitu. Memang nanti importir yang sudah dikomunikasikan dengan Mas Sigit itu dia harus istilahnya menginformasikan lah. Dia harus menginformasikan kepada Cofepris bahwa kami akan akan import lagi nih barang ini gitu. Jadi nggak ada regulasi yang terlalu jelimet lah kalau di Meksiko sebenarnya. Untuk produk-produk rempah-rempah ya, saya bicara dengan fokus produk rempah-rempah. Tapi kalau misalnya produk yang lain memang agak berbeda. Berbeda itu agak sedikit bermasalah kayak misalnya tadi saya bilang mie instan atau produk makanan-makanan jadi gitu. Nah itu memang perlu waktu gitu. Tapi kalau kayak rempah-rempah, pala dan sebagainya itu common. Memang ada beberapa produk-produk yang kena tax besar ya untuk beberapa produk komoditi seperti kopi gitu ya. Karena Meksiko penghasil kopi. Salah satu juga penghasil kopi. Jadi kopi ini kena tax sampai 35-40% misalnya gitu. Jadi agak sulit kita bersaing kalau memang tidak kopi yang khusus gitu. Ya agak berat untuk masuk di Meksiko. Ini yang sekarang hari ini sedang saya dorong untuk punya perjanjian. Videonya? Siap, Pak Sidi. Tapi bukannya, mohon maaf, dari Pak Utama Kayu perlu ditanggapi Pak Cepi dulu atau enggak? Atau saya bisa langsung? Yang dari Pak Utama Kayu? Enggak perlu ditanggapi Pak Cepi dulu? Nanti di konklusi bisa ditanggapi. Ya. Oke. Selamat pagi atau selamat malam, Excellency Ambassador Bapak Cepi. It's been an honor for us. Saya memperkenalkan diri dulu ya Pak. Saya Rina Rahmawati. Di satu sisi saya dari Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya di Malang. Logonya yang ini Pak. Dan di kaki yang lain kami ada di FEC Indonesia yang logonya segitiga ini. Dan sebelum kami mulai diskusi hari ini, kami mohon izin untuk share sesuatu, share video, untuk menggambarkan betapa besarnya potensi rempah di Indonesia, dan itu bisa untuk skala ekspor. Mohon izin ya Pak Cepi, kami share dulu. Silakan Mas Adit untuk share videonya. Nusantara adalah rempah, negeri rempah-rempah. Artinya, Indonesia adalah salah satu negara penghasil rempah terbesar di dunia dan terkenal sejak dulu dan sampai saat ini. Sejak virus corona mewabah, penjualan rempah-rempah di pasar dalam negeri mengalami kenaikan signifikan. Begitu juga dengan peluang ekspor rempah-rempah Indonesia ke pasar internasional sangat potensial, seperti kemiri, pala, dan rempah lainnya yang sangat dibutuhkan dan dicari di pasar internasional. Sebagai gambaran, potensi ekspor pertanian Indonesia per Desember tahun 2019 mencapai 0,3 miliar dolar dan meningkat hingga 24,35% dari tahun sebelumnya di bulan yang sama, di mana komoditas yang mengalami kenaikan ekspor diantaranya adalah tanaman obat aromatik dan rempah-rempah. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Cepi, Pak Sidi, itu hanya sekedar gambaran kecil bahwa ternyata sebenarnya masih banyak yang mungkin saya bisa bilang sebagai room for improvement untuk kita semua, untuk bisa mengembangkan ekspor rempah ini khususnya ke Meksiko. Pak Cepi, mungkin sedikit gambaran. Saya sebenarnya ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mungkin saya on behalf of Faculty of Agriculture, Brawijaya University. Nanti mungkin in the second round adalah pertanyaan saya on behalf of FEC Indonesia yang kebetulan memang kami berproses bersama ribuan UMKM all over Indonesia dan nampaknya ada harapan di sana.
Yang pertama dari segi ini Pak, tadi saya mencerna bahwa ada challenge in terms of quality and quantity produk rempah Indonesia untuk ekspor ke Meksiko. Kami di Fakultas Pertanian itu kebetulan punya value Pak, yaitu we stand for the tropical sustainable agriculture. Jadi tropical sustainable agriculture itu memang menjadi value yang kami junjung tinggi. Dan senyampang dengan itu, kami melihat bahwa sebenarnya kalau kita bicara sustainability ini kan banyak faktor ya Pak ya. Yes, satu sisi itu dari on farm-nya, dari segi produksinya, mengamankan kontinuitas produksinya, tapi kemudian ada aspek-aspek yang lain yang mungkin juga masih bisa diimprove. Katakanlah ternyata sebenarnya di Indonesia ini produksi nggak ada masalah, bisa jadi produksinya lancar, tapi kemudian aksesnya sampai ke importir, sampai ke ekspor itu yang ada macet di sana. Nah, tapi kita nggak pernah tahu jawabannya. Di titik ini kita belum benar-benar tahu sebenarnya critical point-nya di sebelah mana. Apakah memang di produksinya, ya memang perlu diamankan terus-menerus, atau sebenarnya kita itu di Indonesia ini seperti, mohon maaf, kalau analogi saya terlalu kasar, seperti jamur yang berserakan di mana-mana yang nggak pernah ada yang menyatukan bahwa sebenarnya produsennya banyak, dan kalau itu dikumpulkan sebenarnya isu continuity itu nggak akan ada. Kami punya pandangan Pak, tampaknya di sini memang harus bekerja bareng ya Pak, antara ada beberapa sektor, ada government, ada akademisi, ada dari sektor swasta dan pelaku usahanya termasuk ke petaninya. Dan kami melihat dari sisi akademisi ada satu mungkin yang harus kita garap serius, yaitu traceability. Traceability dari produk rempah ini dari mulai on farm-nya, dari mulai petaninya sampai kemudian itu dikawal sampai proses ekspornya. Kami ingin mendengar pendapat Bapak dari government, apakah mungkin nggak sih kita suatu saat itu bersinergi dari akademisi, dari government untuk kemudian menggarap serius continuity dari produk rempah ini, termasuk mulai dari traceability-nya itu kita garap serius. Menurut Bapak bagaimana Pak Cepi? Terima kasih. Ya, langsung aja nih Mas Sidi ya, saya jawab ya. Silakan Pak. Wah, menarik Mbak Rina. Kalau menjawab ini menurut saya yang paling kompeten seharusnya Pak Hari nih, orang Kementan nih. Karena ya, Pak Hari. Sebenarnya saya menganggap ini open discussion kayaknya lebih seru ya Mas. Iya. Jadi kebetulan saya juga pernah di Komisi 4, Komisi Pertanian ya. Seringkali saya ini mendapat keluhan lah ya dari petani ketika misalnya tidak mendapatkan asistensi penuh dari pemerintah daerah. Kalau dari akademisi ini kan mungkin lebih kepada bagaimana mencari solusi persoalan di on farm-nya. Ya, ketika sudah dapat solusi persoalannya, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dikawal soal persoalan-persoalan yang di lapangan. Kan nggak mungkin dikawal oleh akademisi terus-menerus gitu loh. Ya kan akademisi kan harus mengawal seluruh Indonesia, tidak mungkin mengawal ke satu daerah. Dan menurut saya ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, pengalaman saya ketika di Komisi 4 dan juga kemudian waktu jadi anggota DPR, itu seringkali pemerintah daerah ini nggak fokus, ya khususnya Pemda dalam hal ini. Itu tidak fokus. Kalaupun fokus, biasanya hanya produk atau komoditi yang memberikan nilai tambah besar buat pemasukan Pemda. Kalau rempah-rempah ini kan masih tanda kutip ya, belum dianggap sebagai income besar gitu loh, oleh sekelompok Pemda. Nah ini mungkin menjadi perhatian kita bersama, terutama pemerintah pusat untuk menegur Pemda-Pemda memberikan perhatian. Yang kedua, kalau sekarang ini kami kan ada di posisi hilir, ya posisi kami ada di posisi marketing, posisi kami adalah bagaimana kemudian menyambungkan pasar yang ada di luar negeri, gitu, khususnya ekspor. Ya selama ini yang kami temui adalah importir selalu bicara soal itu, gitu.
soal keluhannya dengan pengusaha di Indonesia, ya pengusaha di Indonesia itu ya itu tadi kontinuitas, ya kemudian apa ya kontinuitas tuh begini, kadang-kadang bisa kirim 5 kontainer, kemudian ini saya bicara ketika harga kontainernya stabil ya. Kemudian tiba-tiba turun 2 kontainer. Ya alasannya adalah on farm-nya gitu. Ya biasanya musim lah, kemudian sebagainya dan sebagainya. Saya nggak tahu persis bagaimana pengusaha itu kemudian melakukan asistensi atau pendampingan terus-menerus sampai kemudian itu siap betul-betul untuk ekspor. Saya rasa tidak hanya dengan pemerintah, tetapi kemudian yang penting juga menurut saya, Mbak Rina, itu adalah perbankan, ya perbankan. Karena petani ini kan gini ya, petani itu kan ketika dia menanam, kemudian memanen gitu ya, dia kan butuh uang cepat gitu. Ya, ini kan jadi persoalan juga gitu. Nah, maka di situ menurut saya perlu hadir perbankan, ya perbankan yang harus bisa menjadi agregator bagi pengusaha, khususnya UMKM lah misalnya. Sehingga pendampingan pengusaha terhadap petani, terhadap quality dan quantity ini bisa betul-betul dijaga. Nah, bagaimana itu bisa dijaga? Ya, mungkin menurut saya tadi akademisi memberikan solusinya. Nah, kemudian biasanya itu kan seringkali ada ada jeda waktu, ada periode waktu yang perbankan perlu hadir gitu. Ya, perlu hadir agar petani itu terjaminlah pendapatannya. Itu yang seringkali saya lihat di lapangan ketika saya waktu menjadi anggota DPR. Nah, kemudian ketika saya menjadi duta besar, kemudian saya coba mengkonek persoalan ini. Jadi kalau bicara dari on farm, kemudian ada pengumpul atau pengumpul ataupun pengusaha, kemudian ada pemerintah, kemudian ada importir. Kan jadi ini mata rantai yang tidak bisa terpisahkan dari hulu ke hilir. Saya sih sepakat bahwa ini harus bekerja sama gitu ya. Dan menurut saya Kementerian Pertanian perlu memetakan ini. Mana sih daerah rempah-rempah yang terbaik gitu ya. Dan itu menjadi fokus gitu loh. Ya, apakah kemudian saya dengar kan katanya di Sumatera nih kalau cinnamon kan di Kerinci, Jambi dan seterusnya misalnya. Atau mau dikembangkan ke tempat lain gitu. Nah, ini yang seringkali saya sering berdiskusi juga dengan teman-teman Kementan, baik itu hari ini dengan Pak Sekjen, dengan Pak Dirjen gitu ya di Kementerian Pertanian. Saya bilang mana yang menjadi skala prioritas dari Kementerian Pertanian terhadap seluruh produk pertanian. Kalau keinginannya kan semuanya dari tanaman pangan, dari yang tanaman dari perkebunan, semuanya kan maunya digas habis gitu oleh Kementerian Pertanian. Tapi kan faktanya tidak bisa seperti itu. Harus ada skala prioritas gitu. Nah, saya melihat rempah-rempah ini belum menjadi skala prioritas, Mbak Rina gitu. Baru akhir-akhir ini aja. Kita harus jujur lah bicara soal ini ya. Saya pernah ngomong juga sama Pak Sesdit waktu itu ya Mas Sigit ya. Saya sih harus jujur lah bicara kondisi lapangannya seperti itu. Nah, maka ya menurut saya ya tadi saya bilang perbankan, akademisi, pengusaha dan petani harus duduk bersama-sama kemudian memetakan wilayah-wilayah mana yang menjadi skala prioritas. Itu sih pandangan saya. Kira-kira gitu Mbak Rina. Mungkin Pak Hari bisa menambahkan tuh nanti. Mohon izin Pak Cepi, Pak Hari, Mas Sidi. Ini kebetulan nih, saya melihat ada Pak Direktur PPH Bun nih, Pak Dedi Junaidi nih. Ya, tadi saya mungkin kita bisa tanggap nih. Kabar Pak Dedi. Mas Adit mungkin bisa di spotlight di Pak Dedi di Jenbun. Mohon maaf. Mungkin bisa memberikan informasi lebih lanjut nih. Pak Cepi ini beliau pernah datang ke Gen University nih Pak Dedi nih. Oh, oke. Selamat ke kampung desanya Bapak nih. Ya, sekampung dengan Pak Dubes ini Pak Dedi. Sebenarnya lulusan Belgia. Oh, Pak Dedi lulusan Belgia juga? Enggak. Oh. Nggak tahu nih, Pak Dedi ada. Ya, Mas Sidi. Pak Dedi. Ya, Pak Sidi. Mohon maaf nih, saya buka videonya lagi nyantai. Kebetulan aja pas buka WhatsApp nih, jadi saya langsung join. Mohon maaf Pak Dubes, terima kasih
maaf saya juga baru buka WA tadi. Pak Sidi, makasih. Mungkin sedikit komen aja Pak Dubes, terima kasih. Saya kira memang kita juga sudah menetapkan skala prioritas Pak Dubes ya. Kita namanya program, kan kita mengacu ke Kepmentan 104 sebetulnya ada 130 komoditas yang kita tangani, makanya kita tentu harus skala prioritas ya, seperti sampaikan Pak Dubes, kita juga memang udah ke arah sana Pak Dubes. Dan untuk kita sudah meluncurkan sejak 2019 namanya Grasida, yaitu gerakan peningkatan produksi, ya, produktivitas, nilai tambah dan daya saing untuk 14 komoditas Pak Dubes. Jadi termasuk untuk spices itu adalah untuk rempah yaitu kayu manis masuk, pala, enggak seru. ada dan Kulkas yang jelas posok buka kulkas. Pasti nyambung munas. Oke. Nah, jadi itu yang termasuk nih Pak Sigit yang kita gandeng juga Pak Dubes, beliau sangat aktif ya. Dan tentu kami juga ada beberapa daerah yang seperti daerah dari mana Maluku Utara sebagai salah satu sentra spices untuk lada ya dan cengkeh, mereka sudah meluncurkan namanya Gosora, yaitu gerakan orientasi ekspor raya sejahtera. Nah, dan Pak Sigit ini termasuk yang beliau aktif juga melalui perusahaan company-nya maupun melalui Yayasan Penabulu. Ya. Mudah-mudahan dengan upaya, dan kami juga sudah diundang berbagai webinar dengan KBRI ya dari di wilayah banyak dari wilayah Eropa, kemudian juga dari India, konjen juga kami aktif berkoordinasi melalui webinar ya, dan juga tentu kami terus memperbaiki terutama di hulu Pak Dubes, bagaimana juga tentu kemarin baru diluncurkan juga Sustainable Spice Initiative ya for Indonesia. Jadi saya kira itu Pak Dirjen juga sangat mendukung tentu karena Indonesia adalah salah satu saya kira produsen rempah di dunia ya, walaupun memang saat ini juga yang menjadi tantangan utama adalah tadi tanamannya sudah tua ya, sehingga tadi produktivitas juga menurun, sehingga menjadi salah satu program prioritas di Dijen Perkebunan tadi bagaimana kita mendorong pembangunan infrastruktur benih ya. Jadi kita benih dibangun di sumber benih, kita juga secara bisa ada yang nursery modern, nanti ada yang semi modern, dan tentu juga kita bangun di dekat sentra-sentra dari rempah tersebut ya. Kemudian juga kita melalui dana APBN kita dorong juga bagaimana tentu ada rehabilitasi juga ya, replanting, dan juga bagaimana meningkatkan mutu dari rempah kita ya. Kita ada juga fasilitasi peralatan pasca panen, kemudian juga seperti untuk lada ya di sentra-sentra lada di Bangka, di Lampung kita juga fasilitasi pasca panen, kita solar dryer, bantuan solar dryer, sehingga nanti tentu kadar kering dari lada juga bisa berbagai spesies kita, termasuk untuk pala ya, kayu manis juga kita fasilitasi dengan solar dryer ya, dan juga tentu dengan anggaran APBN yang terbatas sebetulnya peluang sudah ada juga melalui program PUR nih Pak Dubes sekalian ya. Dan ini alhamdulillah nih untuk program PUR itu hanya 6% ya bunganya, dan itu karena sudah disubsidi, dan ini sebetulnya bagi peluang bagi untuk bermitra dengan Proptek, termasuk juga mungkin ini Pak Sigit juga lagi-lagi ya, dan juga mendorong beberapa teman, dan juga kita mendorong eksportir milenial ya. Nah ini alhamdulillah sudah ada beberapa ya anak-anak muda yang memang saya kira terjun ya, dan untuk khususnya mesin kayu manis juga saya kira ini peluangnya sangat besar, dan alhamdulillah justru selama pandemi ini yang termasuk pertumbuhannya tinggi itu adalah termasuk kayu manis, kemudian juga cengkeh ya, malah cengkeh itu hampir 80% ya kenaikan ekspornya. Saya kira ini saya kira hal yang saya kira tepat bagaimana tadi kita mendorong melalui program Grasida ini.
Mungkin itu sementara dari kami, Mbak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dedi. Kita langsung lanjut ke Ibu Rina tadi. Terima kasih, Silakan. Pak Sidi. Pak Sidi, ini saya melihat hari ini momen luar biasa sekali bagi banyak komponen yang hadir dalam hari ini, dan rasanya momentum ini kayaknya sayang deh kalau misalnya we don't do something about it. Saya melihat di sini luar biasa, ada Your Excellency, ada Pak Cepi, ada Pak Sigit, ada Pak Hari, ada Pak Dedi, ada Pak dari mewakili Kadin tadi Pak Utama Kayo. Semua punya hope ya, semua punya harapan dan semua punya optimisme bahwa sebenarnya kita bisa kok untuk enhance lagi produksi atau ekspor rempah ke luar negeri, terutama misalnya ke Meksiko. Yang saya melihat di sini mungkin bisa kita lakukan adalah we have to connect each other, nggak sih Pak Sidi? Saya melihat bahwa di Jentun misalnya sudah punya program Grasida atau mungkin Sustainable Spice Initiative. Tapi mungkin gimana kalau kita ramaikan lagi itu, kayak misalnya saya membayangkan kayak ada Spice Hub yang ada komponen banyak sekali dalamnya. Di situ ada akademisi, ada dari government, ada dari pelaku usaha, dari petani sendiri, dari semua sektor. Dan akan menarik menurut saya Pak Sidi kalau dari Pak Sidi atau mungkin dari FEC Indonesia nanti bisa membantu untuk menjadi konektor dari Spice Hub itu. Dan itu sistemnya saya yakin kita bisa develop secara online ya, secara digital. Ini lebih ke bagaimana kemudian kita bisa memetakan potensi yang ada, dan ketika satu sisi ada kendala, bagaimana kita bisa saling support dari aspek-aspek yang lain. So Spice Hub itu kayaknya mungkin satu yang bisa diinisiasi Pak Sidi. Ini open question untuk semua. Mohon maaf tidak hanya untuk Pak Cepi. Silakan kalau misalnya mau ditanggapi oleh siapapun yang ingin menanggapi. Oke, Pak Sidi izin untuk menanggapi soal kontinuitas yang tadi dibahas oleh Pak Cepi. Ya, silakan. Siapa ini? Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman. Saya bekerja sejak tahun 2018 untuk salah satu eksportir kayu manis, yang mana eksportir ini juga mempunyai headquarter di Belanda, di salah satu tempat yang kita kunjungi hari itu. Satu tim bersama dengan Bapak Bupati, Pak Sidi, Pak John Henry. Jadi kendalanya kalau misal untuk dia dari perspektif saya, karena saya dari 2018 sampai 2021 itu bergaul sama petani, kita memang ya nongkrong, duduk, ngopi bareng, kita tahu, misalnya saya pribadi tahu keluhan mereka dari perkebunannya, pengelolaannya, terus saya sendiri mendirikan RKCC, yang mana artinya Rahman Korinci Kasih Community, itu non-profit organization, itu pure dedicated untuk mengedukasi petani, karena saya sempat menjadi quality control dan bagian pembelian. Jadi saya tahu standarnya untuk di Eropa itu seperti apa, saya edukasi mereka, saya bagikan PDF gratis. Nah, itu dari tahun 2018 sampai 2021. Akhirnya di tahun 2020, alhamdulillah ada satu tempat, karena saya fokusnya kan di Kerinci, Pak ya, karena volatile-nya tertinggi, dan 60% supply kayu manis di dunia ini kan dari Kerinci. Terus juga yang terkenal di daerah Sumatera Barat, itu terutama di daerah Kabupaten Agam, Bukit Tinggi, Suliki, Payakumbuh, Batu Sangkar. Saya juga sekarang lagi di sana karena kualitas cinnamon stick-nya lebih bagus dan lebih diminati. Jadi kalau berbicara soal kontinuitas, mungkin yang kendala terutama adalah harga. Karena saya sendiri yang bekerja untuk salah satu perusahaan yang memasarkan produknya di Eropa pun terjadi kendala kontinuitas belakangan ini. Terutama setelah 2020 ada kerjasama di Sumatera Tropical Spices dan CHC, Colin Higgins Consultant. Jadi kendalanya adalah mereka itu bisa dibilang mendisrupsi pasar dengan membeli dengan harga yang jauh lebih tinggi. Bahkan harga pasaran Eropa pun kalah karena yang backup STS ini, Sumatera Tropical Spices ini adalah McCormick, yang mana mereka bisa menjual dengan harga sangat tinggi di United States. Jadi kendalanya ketika kita sudah tidak dapat barang dari pengepul-pengepul di Kerinci ataupun beberapa daerah di Sumatera Barat, akhirnya kontinuitas kami pun terganggu, yang tadinya misal bisa turun 30-40% daripada pendapatan kami sebelumnya gitu, kayak berapa banyak jumlah yang bisa kami ekspor per bulan misalnya. Nah, itu akhirnya kendala itu mungkin juga terjadi di beberapa daerah. Nah, untuk
Meksiko sendiri saya belum pernah Pak ketemu eksportir yang supply ke Meksiko, tapi pernah salah satunya ke daerah Amerika Latin. Betul kata Bapak, memang rata-rata buyernya mencari harga yang paling murah, terutama produk broken. Bahkan ini saya minta maaf sebelumnya Pak ya, bukan tanpa ada masuk untuk merendahkan kualitas dari kayu manis yang dibeli oleh para buyer dari Amerika Latin. Memang rata-rata bahkan Pak, kan grade tertinggi kan double A stick. Di bawah itu ada triple A, terus ada Malaysian grade. Malaysian grade itu udah nggak masuk Eropa dan United States, itu Malaysia. Di bawah yang lagi nanti ada broken. Nah, kami hari itu pernah, saya punya teman eksportir, Chef Rasdi di Padang, dia kirim ke Amerika Latin itu dalam kondisi debu yang dipakai setelah proses broken. Jadi dia lagi masukin broken KABC ini dikirim ke Cina. Nah, debu yang terbang itu kita kumpulin, dan akhirnya debu itu yang diekspor, karena harganya jauh lebih murah, Pak. Kayak di kisaran, saya lupa, Rp12.000 apa per kilo. Karena broken di saat itu harganya di sekitar Rp58.000 per kilo. Nah, jadi ketika saya tahu bahwa, oh ternyata pesanan Amerika Latin itu luar biasa rendah harganya. Jadi mungkin pada saat buyer-buyer dari Meksiko, import-import ini benar-benar ingin menaikkan harga dan bersaing dengan harga di United States atau pasaran di Eropa, terutama beberapa negara di Western European, mungkin akan sangat sulit, kecuali bayarnya berani bayar lebih mahal dibandingkan bayar dari United States dan Eropa itu sendiri. Jadi kalau di petani ini Pak, mungkin kalau masalah harga agak sulit. Kalau misal kita selisih 500 sampai Rp1.000 per kilo saja, mereka itu langsung lari. Terlepas dari kita udah langganan, udah jauh setia, kita udah loyal, selalu beli sama beberapa petani tertentu, yang mana petaninya bisa menjaga kualitas. Tapi ketika ada tawaran Rp500 sampai Rp1.000 per kilo lebih tinggi dari pihak lawan, mereka langsung pindah. Jadi siapa yang bisa kasih harga tertinggi bakal dapat barang. Sesederhana itu untuk berkompetisi di, saya tidak bilang se-Indonesia Pak ya, untuk berkompetisi di Kerinci dan Sumatera Barat. Jadi saya sadar apa ya? Oke. Terima kasih Saudara Abdurrahman. Itu curhatannya beliau Pak Cepi, karena beliau itu mendampingi secara sehari-hari di lapangan, mungkin pernah di samping minum kopi mungkin pernah ditampar juga sama petani. Jadi itulah harapan. Ternyata bro kita, Abdurrahman bro kita ini. My little bro. Nah, kita nyambung ke Ibu Rina nih. Beliau masih ada satu nih. Apa nih? Silakan Bu Rina. Oke, makasih Pak Sidi. Ya, sebenarnya ini lebih ke pertanyaan untuk menjawab nilai tambah ya. We were just wondering, karena kami mewakili teman-teman UMKM, apakah selain misalnya rempah secara mentah, itu sebenarnya ada peluang juga untuk produk jadi yang berbasis rempah untuk pangsa pasar di Meksiko misalnya Pak. Dan kalau memang misalnya ada, sebenarnya kira-kira apakah mungkin bisa dikawal gitu Pak dari produknya teman-teman UMKM di Indonesia untuk bisa masuk pasar ke sana? Tadi sebenarnya pertanyaan saya yang paling nampol yang tadi Pak Sidi, lebih ke kayaknya kita harus bikin satu hub supaya ini memang bisa lebih menyandingkan antara dari hulu sampai hilir. Tapi in any case, saya ada pertanyaan kecil itu tadi, apakah untuk meningkatkan nilai tambah produk rempah itu ada peluang kalau itu berupa produk jadi? Oke. Observasi Pak Cepi bagaimana? Terima kasih. Ya, Mbak Rina, saya sepakat tuh tadi apa yang disampaikan oleh Mbak Rina bahwa memang perlu ada apa ya namanya, ada hub ya untuk bisa menyatukan ini dari hulu ke hilir, karena selama ini kan semua jalan sendiri-sendiri ya. Ini pandangan saya pribadi sih ya, saya lihat gitu. Sehingga itu tadi kendala yang sering dihadapi oleh importir khususnya dari Meksiko, yaitu soal kontinuitas itu. Nah, kalau ini bisa dijembatani, kemudian pemerintah hadir, perbankan hadir, swasta hadir, akademisi hadir, dan dibuat satu satu forum lah ya, atau apapun itu bentuknya, menurut saya itu akan menjadi jauh lebih baik gitu. Tinggal
siapa yang harus menjembatani ini, memfasilitasi ini? Menurut saya sih harusnya pemerintah ya. Menurut saya harusnya pemerintah memanggil semua stakeholder yang ada sehingga punya bahasa yang sama gitu. Akhirnya kalau kita bicara soal quality apa yang disampaikan oleh Pak Abdurrahman di daerah Kerinci dengan quality barang Sinamon di daerah tertentu itu sama kualitinya gitu loh. Kalaupun ada ya berbeda, kalaupun ada perbedaan ya tidak jauh berbeda lah gitu. Nah kalau kemudian soal nilai tambah, Mbak Rina, di Meksiko ini saya harus bicara jujur ya, tidak banyak orang Meksiko itu mengenal produk Indonesia. Sekarang hari ini KBRI dengan ITPC secara maraton ya, secara secara kencang dan keras mengikuti, bukan hanya mengikuti tapi kemudian mendorong atau mempromosikan atau kemudian mencari seluruh pintu buyer di sini gitu ya. Misalnya bulan depan ini kita akan memfasilitasi bisnis matching antara di sektor perikanan misalnya. Itu yang sedang kita lakukan dalam waktu 3 bulan, 3 kali berturut-turut ya, bulan Mei, Juni, dan Juli. Karena jumlah bayarnya besar, kita mau kemudian kita fasilitasi sektor perikanan dan kemudian itu harus sampai jadi. Saya sudah perintahkan kepada staf, saya mau ini jadi gitu loh. Saya nggak mau bisnis matching ini cuma sekedar MOU, tetapi kemudian harus jadi deal dan ada realisasinya. Dan saya tuh senang yang konkret gitu loh. Kadang-kadang kan sudah MOU pun nggak jadi gitu, ya sudah MOU pun nggak jadi. Jadi kadang-kadang saya nggak mau yang sifatnya hanya sekedar seremonial dan kemudian tidak ada hasilnya. Nah, biasanya saya kawal gitu loh. Biasanya saya kawal sampai tuntas lah begitu. Nah, ya mungkin ya ke depan menurut saya saya coba nanti saya akan diskusikan dengan tim saya untuk kita buat business matching gitu loh, business matching produk rempah-rempah ini dari Indonesia. Nanti kita cari berbagai importernya untuk kemudian kita duduk bersama, presentasi aja langsung gitu. Ya kemudian tanya persoalan-persoalan yang ada apa gitu. Nah kalau bicara soal nilai tambah tadi saya katakan lagi harus datang dari Indonesia, Mbak. Karena gini ya, makanya tadi saya bilang di Meksiko ini orang nggak tahu soal produk Indonesia. Kita tuh punya produk produk setengah jadi bahkan produk jadi yang dihasilkan dari rempah-rempah Indonesia itu kan sangat banyak ya menurut saya. Itu di Meksiko nggak tahu gitu loh, nggak tahu. Bahkan kemarin aja saya beberapa kali ketemu lah ya dengan beberapa importer di sini. Dia baru tahu tuh kalau misalnya CPO itu dari Indonesia gitu loh. Padahal kita tahu CPO kan terbesar kita gitu. Kan menurut saya kan agak aneh gitu. Karena mereka ngambilnya dari trader, dari Singapura, dari mana gitu. Nah, Meksiko ini seringkali tidak melewati pintu ketiga, baik itu di Amerika, kemudian kalau negara ASEAN itu Singapura, Thailand, Vietnam, Malaysia. 4 negara ini tuh menjadi pintu trader mereka gitu. Nah, ini yang menurut saya kami dari KBRI sekarang sudah langsung ke eksportir gitu, ke importir langsung gitu. Nah, bahkan tahun depan KBRI Mexico City harusnya tahun ini, tapi karena kami belum dapatkan izin, tahun depan kami ingin bikin expo besar-besaran soal Indonesia ini. Jadi Indonesia Expo dengan mengundang 10 provinsi, dengan mengundang seluruh produk Indonesia, kita mau pameran gitu loh. Mau menunjukkan kepada publik Meksiko, rakyat Meksiko, kita punya nih produk macam-macam, you mau name it deh, lo mau minta apa gua ada gitu, kasar aja gitu. Lo jual lo mau beli nih barangnya ada gitu. Itu yang mau saya lakukan gitu. Memang ini kerjaan besar ya karena baru pertama kali di Meksiko dan saya sudah tulis surat ke berbagai pihak, baik ke presiden, saya mohon dukungan ini gitu. Ya kadang-kadang kan gini ya, Mbak Rina ya, saya sih harus bicara jujur ya. Di pusat ini seringkali saya ini bagian daripada pemerintah, tapi saya harus bicara jujur kalau promosinya besar-besaran, maunya gede-gedean, tapi ketika pada implementasi pelaksanaan, oh nggak ada anggaran, nggak ini, nggak itu. Itu seringkali kami hadapin gitu loh.
wah kami diminta suruh bikin ide dan sebagainya. Tapi ketika langsung di ide itu udah hadir, kemudian masuk pada implementasi, mulai tuh menjadi masalah. Wah kita sulit koordinasi ini dan sebagainya. Ini yang saya selalu sering keluhkan gitu ya. Ternyata jadi orang pemerintah juga nggak gampang. Kalimat koordinasi itu kalimat yang mudah diucapkan tapi sulit dilaksanakan gitu loh. Apalagi antar instansi gitu ya. Itu fakta lapangan yang saya hadapin gitu. Jadi ketika saya masih di luar pemerintahan, khususnya jadi anggota DPR, itu saya bisa maki-maki. Tapi ketika di dalam, ternyata nggak gampang juga gitu. Even kita sebagai orang pemerintah ternyata nggak gampang. Komunikasi aja dengan si A, si B gitu ya, kadang-kadang di reply-nya lama gitu. Nah, saya kadang-kadang akhirnya saya senang dengan pertemuan-pertemuan seperti ini nih sebenarnya yang bisa digagas oleh Mas Sidi, Mbak Rina ya, institusi-institusi swasta atau apapun namanya. Itu jauh lebih responsif gitu loh. Kalau saya harus datang ke pemerintah, kadang-kadang ke pusat itu tunggu jawabannya bisa 3-4 hari, 5 hari gitu. Ini kan nggak asik aja gitu ya. Apalagi saya background yang orang dari swasta dulunya gitu. Jadi saya tuh pingin semuanya tuh responsif dengan cepat gitu. Nah itu sih kendala-kendala Mbak Rina. Nah kalau soal tadi saya bilang nilai tambah sebenarnya apa saja bisa di sini gitu. Jadi duit lah katanya gitu ya. Jadi duit tinggal kita nanti kita bikin apa itu namanya forum tertentu ya produk-produk apa aja yang sudah jadi nilai tambah dan kemudian kita coba tawarkan kepada publik Meksiko. Nanti saya kumpulkan begitu. Nah, untuk langkah selanjutnya saya sih pingin ada langkah konkret gitu ya Mas Sidi, Mbak Rina gitu. Kalau bisa nanti difasilitasi oleh teman-teman Mas Sidi dan Mbak Rina ini kita bikin bisnis matching aja gitu ya, bisnis matching gitu. Terus kemudian nanti kita pertemukanlah langsung dengan buyers dan ini gitu. Kita lihat lapangannya seperti apa. Nah, kedua, menurut saya nggak kalah penting, contoh dikirim ke Meksiko. Itu juga penting supaya Meksiko tahu barangnya. Kendala yang sering dihadapi, kalau ngirim contoh ke Meksiko, ngirim sendiri ya ke buyer, itu sering nggak sampai. Sering kali nggak sampai. Ya. Jadi bahkan kadang-kadang hilang tuh barang. Ya, apalagi berkaitan dengan barang-barang seperti ya rempah-rempah atau kemudian produk jadi gitu ya. Karena regulasi di Meksiko ini agak ketat soal kirim barang begitu ya. Ngirim sambal aja tuh dibuang tuh barang gitu. Padahal maka saya selalu perintahkan kepada staf saya tolong gunakan fasilitas diplomatik. Jadi kirimnya lewat pintu KBRI. Jadi pakai diplomatic bag. Kalau diplomatic bag kan nggak tahu tuh bahwa itu barang isinya contoh semua gitu. Ya kan kita tipu aja orang-orang Meksiko nih. Ya, mau nggak mau ya akhirnya baru sampai itu barangnya ke sini gitu. Kalau lewat DHL biasa ya udah tuh akhirnya 2 minggu kami disuratin ini itu minta custom clearance segala macam nggak jadi barangnya udah busuk lah dan sebagainya gitu. Nah itu yang sering juga menjadi kendala kalau ngirim contoh ke Meksiko. Jadi saya berharap tadi saya lihat staf saya sudah menyampaikan nomor kontak, ya saya juga sudah menyampaikan nomor kontak. Silakan saja kontak dengan staf saya kalau mau ngirim contoh nanti bisa dibantu difasilitasi dengan Kementerian Kemlu dengan menggunakan diplomatic bag gitu, sehingga barangnya sampai di tempat kita. Kalau kayak begitu kan nggak ada persoalan. Itu sih sebenarnya langkah-langkah yang saya lakukan. Mudah-mudahan bisa membantu. Mohon maaf kalau ada salah kira-kira. Luar biasa. Kami terkesan betul nih dengan langkah konkret yang sudah direncanakan. Prinsipnya we're on your back, Pak. Sukses terus untuk Pak Cepi. Terima kasih Pak Sidi, saya sudah dikasih kesempatan. Makasih. Keren Pak. Sidi, saya boleh nyambung Pak Sidi? Sedikit Pak Kayak sebentar Pak. Nanti habis ya. Jadi menanggapi itu juga Pak Hari dari atas pertanian di Washington ini menarik nih Pak Hari. Jadi kita mengirimkan sampel dari Indonesia dalam diplomatic bag, Pak. Saya belum tahu itu ada langkah seperti itu yang bisa kita lakukan. Ya. Baik, mungkin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Dubes Cepi, betul. Jadi kami cukup rutin menerima sampel-sampel dari para UMKM itu dengan trik begini. Di kotaknya itu ditulis for embassy purpose only, gitu, not for sale. Jadi harus ditulis di kertasnya itu di boxnya itu for embassy purpose only.
bawahnya not for sale. Itu biasanya dari CBP, Custom and Border Protection, udah nggak dibuka-buka karena ini sifatnya diplomatik, langsung masuk ke kantor kami. Clear, nggak dibuka, dirobek, nggak apa, nggak ada. Jadi memang itu udah bagian dari tipsnya. Nah, ada juga yang mungkin masih khawatir, bisa juga menghubungi kami. Kami juga tidak segan-segan untuk mengeluarkan surat dari Atani untuk memberikan semacam clearance bahwa PTX akan mengirim 3 jenis barang seberat ini, namanya ini, tanda tangan kami dari atas pertanian, nanti header-nya KBRI Washington DC. Jadi itu lebih clear lagi dari pihak CBP begitu ngeliat surat itu, oh ini udah official, jadi barang ini langsung dikirim ke di kantor KBRI. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Dubes Cepi. Terima kasih. Oke, terima kasih. Sharing Wah, ini pengalaman, menarik. Bro. Silakan Pak Sigit. Nah, ini juga sebetulnya Sigit sudah dilakukan dulu atau oleh Pak Utama kawan-kawan dulu? Ya, oleh ini Pak kawan-kawan Utama. dubes yang lain Pak Sigit itu. di negara-negara Eropa Timur nih. Agak sulit nih ceritanya kalau di sana itu masuk. Selalu akan ke-reject dan lain-lain gitu. Mungkin karena kita juga belum punya perjanjian kerjasama dan lain-lain. Nah, memang pengalaman yang sangat bagus nih buat kawan-kawan tentunya UMKM di mana ini bisa kita lakukan. Yang penting kita ada komunikasi dulu dengan apakah BRI ataupun ITPC. Pasti akan sangat membantu. Tapi tentunya juga jangan terus gini, biaya pengirimannya ditanggung ya jangan sampai seperti itu. Ini tentunya perlu diperhatikan di kawan-kawan. Yang kedua, menanggapi Mbak Rina tadi. Sebetulnya di sini ini luar biasa ini. Pagi ini yang hadir ada Mas Haidar dari Yayasan Negeri Rempah. Ini tentunya dengan programnya IFSR dan lain-lain. Karena saya pernah menjadi salah satu narsum juga di IFSR yang kita ketahui Yayasan Negeri Rempah foundernya adalah Pak Hasan Wirayuda yang siapa yang nggak tahu dengan diplomatic spacesnya sekarang. Sangat luar biasa. Ini menjadi satu potensi luar biasa kalau kita saling yuk bekerja sama. Yang kedua ada Pak Max de Yulsola. Siapa tahu yang nggak tahu beliau ini. Nanti kita undang kalau waktunya cukup. Mungkin next chapter ya masih dia. Kita ini ada Pak Max de Next chapter Sola. kita terbang ke Amerika ya, masih. Siap. Amin. Ini ada Pak Sola. Ada juga Washington. Ya tadi Pak Utama Kayu, senior saya di Dewan Rempah juga di Kadin nih. Kebetulan kalau di Dewan Rempah kan saya membidangi promosi pemasaran dan advokasi. Nah, ini luar biasa kan seperti itu. Ada lagi tadi Bu Riana. Bu Riana ini background-nya dulu adalah salah satu direktur di BUMN. Ini sekarang menjadi pelaku usaha. Oh, luar biasa. Juga nanti kita coba Dewan Rempah nih. Kebetulan Dewan Rempah kan dinaikkan juga nih di background kita. Karena saya orang Dewan Rempah, ini masih di ini juga salah satu representatif kita Dewan Rempah, Pak Utama Kayu. Mungkin kawan-kawan yang lain ada Pak Dedi, pembina kita juga di Jenbun. Ini sudah lengkap. Tinggal nanti bagaimana kita mengkumpel begitu Mbak Rina. Mungkin FEK atau Universitas Brawijaya ini bisa mengkumpel atau mungkin kita bisa minta pendapat dulu nih dari yang punya Yayasan Negeri Rempah nih. Ada Mas Haidar bisa menyatukan kita bersama ataukah ini nanti juga bisa langsung di join saja dengan Yayasan Negeri Rempah. Ini akan luar biasa. Apalagi sebagai informasi buat kawan-kawan pelaku usaha, pelaku rempah ini khususnya ada SSI sekarang. Yang kedua ini akan ada jalur rempah yang akan di kick off pada tanggal 17 Agustus nanti. Nah, ini kita juga kebetulan saya secara personal ini diminta untuk membantu untuk chapter di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu ada 3 atau 4 titik yang kita masih godok dengan ini. Dan itu nanti balutannya tidak hanya rempah saja, tapi spice and heritage. Artinya nanti kita bisa bicara tentang kriya, kita bicara tentang batik, kita bicara tentang kulineri dan banyak hal. Itu sangat bagus sekali Mbak Rina. Jadi kita nunggu dari kawan-kawan nih. Terima kasih sekali sebagai tambahan. Terima kasih. Sebelum kita beralih ke pertanyaan nih Pak Cepi, saya dapat kabar dari Pak Aji ada mau share foto ya kegiatannya Pak. Oh iya mungkin ya Mas Haji ya. Silakan. Iya. Bu Rina bisa hostnya ke Pak Aji Nugroho. Jadi beliau bisa jadi share beberapa fotonya Pak Cepi kegiatan. Saat ini hostnya dipegang FACT Indonesia. Mas Adit dari FACT Indonesia mungkin hostingnya bisa diganti ke Pak Aji. Pak Aji Nugroho. Udah oke. Pak Aji Nugroho silakan Pak.
Ya, ini kunjungan saya ke salah satu pasar induknya ya, pasar induk di Meksiko. Itu namanya Central Abastos. Dia itu kalau seluruh produk rempah-rempah, apapun produk itu biasanya masuk ke sini. Jadi menurut saya ada 3 distribution channel kalau di Meksiko itu yang sudah kami analisa. Pertama adalah importir besar yang mereka gunakan untuk kepentingan produksi mereka. Seperti tadi saya bilang tequila dan seterusnya ya. Nah, kemudian ada yang masuknya pasar induk seperti ini. Gitu ya, pasar induk seperti ini. Yang ketiga adalah distribution channel-nya lewat apa itu namanya? Lewat supermarket. Nah, ini produk-produk nih kebanyakan dari Sri Lanka, dari Asia Timur, ya dari Afrika gitu. Ya kita tuh masih sedikit sekali produk-produk rempah-rempah kita untuk masuk sini. Jadi saya rasa ini masih peluang yang sangat luar biasa, terbuka lah buat pasar Meksiko. Apalagi di Meksiko ini perlu Bapak Ibu ketahui bahwa Meksiko itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 130 juta. Ya, konsumsinya juga bagus gitu ya, buying power-nya juga baik gitu. Cuman memang ya itu belum banyak pengusaha kita yang melirik Meksiko sebagai pasar buat produk-produk mereka. Ya ini beberapa tempat ya. Ini salah satu pengusaha yang kami temui, itu salah satu pengusaha importir besar. Dia punya hampir 80 toko di situ di Central Abastos, itu namanya Diego. Itu yang kemarin komunikasi ke kita, dia bahkan bilang sama saya, inilah Pak Dubes, saya siapin deh tempat 50 meter gitu di toko-tokonya dia untuk produk Indonesia. Jadi menurut saya ini kesempatan yang baik kalau kita bisa membawa produk Indonesia masuk ke sini. Ya ini ada produk dari Afrika, dari Sri Lanka, dari Bangladesh gitu. Nah dari Indonesia nggak ada, makanya saya tuh sedih banget gitu ya kalau datang ke sini tuh kok nggak ada produk Indonesia gitu. Jadi saya sih berharap teman-teman ya dari Mas Sidi dan Mbak Rina dan juga teman-teman yang hadir di forum ini, kalau mau itu silakanlah kontak ke saya, ke KBRI, nanti kita langsung masukkan ke pasar-pasar ini begitu. Ya ini kan kalau produk kita bisa kita tampilkan di sini kan menarik ya gitu. Jadi Indonesia bisa dikenal lebih banyak gitu produk-produknya. Itu sih kira-kira Mas yang ingin saya sampaikan dalam forum ini supaya ada bayangan lah kayak gimana sih masuk Meksiko gitu. Ya, sekali lagi yang kedua juga perlu saya sampaikan bahwa jangan pernah takut untuk masuk pasar Meksiko. Biasanya yang sering takut teman-teman eksportir itu baik UMKM dan seterusnya itu biasanya kendala di bahasa. Memang tidak semua importir Meksiko itu bisa berbahasa Inggris. Ini juga menjadi kendala. Nah, maka kami selalu minta kepada eksportir maupun importir supaya berkomunikasi itu bisa kita jembatani lah, karena kami juga punya tim yang bisa berbahasa Spanyol gitu. Jadi kayak business matching itu kita siapkan tuh tim yang bahasa Spanyol supaya nyambung lah komunikasinya gitu. Ya, itu juga menjadi tugas-tugas kami gitu. Dengan tim saya yang ada di KBRI Mexico City. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak Cepi dan juga atas keterbukaannya. Itu paling penting ya. Jarang sekali saya bertemu Dubes yang terbuka ya. Bukan bajunya ya, tapi perasaan dan keinginannya untuk Indonesia. Semoga ini menjadi sebuah tali silaturahmi ke depan. Ada beberapa sahabat-sahabat juga yang belum sempat saya sapa, seperti Pak Haidar dari Yayasan Negeri Rempah, ada juga Pak Sola dari Kementan, dan Bang John dari Kementan juga. Semoga ini menjadi sebuah kesempatan. Tadi juga ada kata closing remark, kalau buat saya adalah opening remark, dan sesuai dengan sarannya Ibu Rina, ini menjadi sebuah langkah ke depan kita bisa kolaborasi. Demikian saya aturkan ucapan terima kasih atas waktu dan kesediaan Bapak Ibu telah hadir bersama kami, utamanya Pak Cepi dan Pak Aji juga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Cinnamon Talk berikutnya. Waalaikumsalam. Pak Sidi, mohon maaf, sekedar bentuk apresiasi dari kita semua. Ini mungkin ada sedikit sertifikat for some of our appreciation, terutama kepada Bapak Cepi yang telah meluangkan waktunya.
Mas Terima Adit, kasih banyak loh Mbak Rina, repot-repot amat sih. iya, Pak. Artinya teriring di Kalau saya sih pinginnya konkret aja habis ini Betul, Mbak betul. Rina, Betul. Mas Sidi, kalau bisa dikumpulkan dalam WA group dan sebagainya. Ya. Konkret-konkret aja supaya bisa nanti kita punya list apa eksportir UMKM gitu ya. Nanti langsung kita jembatani, kita Jadi, bantu. Itu sih saran saya. betul. Tadi ada link untuk presensi Bapak Ibu sekalian dan linknya sudah diperbarui. Kalau sebelumnya belum ada nomor kontak, nomor WA, ini sudah kami perbarui dengan nomor kontak. Ketika harapan dari Pak Cepi tadi inginnya konkret, jadi nanti langsung kita, insya Allah kita buatkan forumnya gitu, Pak Sidi ya. Ya, siap. Mas Adit mungkin bisa di-share atau dari saya ya, sebentar ya. Oke, ini Pak Sidi, mungkin Pak Sidi mau menyampaikan sertifikat ini kepada Pak Cepi. Ya, terima kasih. Ini Ibu Rina telah menyampaikan penutupan bahwa ini ada sebuah penghargaan kami sederhana. Nanti saya kirimkan lewat ini ya Pak, lewat diplomatic bag ke Bapak. Ya Pak, biar nggak kena pajak Pak. Iya. Jadi ini sedikit dari kami untuk Bapak. Nanti ditunggu undangan sajian tequilanya ya Pak ya. Siap Mas Edi. Salam buat teman-teman di Hen. Ya. Salam buat bekas apartemen saya di Kukuklan di Hen Vierte. Waduh, saya nanti saya mau itu ada tukang nyapu-nyapu nanti saya sapa deh. Oke. Terima kasih Ini Mas itu Adit. Kita group picture dulu. Mbak Rina. Kita group picture dulu sebelum selesai, mungkin kita bisa memberikan kita sebagai kenang-kenangan juga bahwa forum hari ini luar biasa sekali. Mas Adit mungkin bisa dibantu untuk group picture-nya, mungkin bisa dinyalakan dulu kameranya, mohon maaf. Dinyalakan semua. Kalau biasa Cinnamon tuh ada sign ya Pak, kayak gini Pak, say. Bisa nggak? Oke. Nah. Jadi mungkin kita bisa pakai pose ini. Say. Ini ada 4 pages. Kita mulai dulu yang pertama ya. 1, 2, cheese. Cheese. Oke. Say ini juga Cepi artinya ya. Oh benar. Kayak gini dong Mbak. Ini juga champion ya. Champion juga bisa ya. Oke, 1, 2, cheese. Oke, sekali lagi. Yang ketiga, 1, 2, cheese. Dan yang keempat, 1, 2, cheese. Oke, luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Pak Cepi. Terima kasih. Bapak Ibu pembahas.